Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Mo TV, dan Bincang Mo TV kali ini akan membahas tentang bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Nah, ini bulan September. Di bulan September ini tidak hanya lagu September Ceria yang terkenal, tetapi juga bagi umat Katolik ini menjadi bulan untuk merayakan Kitab Suci, dan orang Katolik diharapkan banyak membaca Kitab Suci pada bulan September ini. Nah, bersama Motivi kali ini, seorang Yesuit muda, Romo, yang belajar Kitab Suci. Dan dulu pernah hadir juga di program Bincang Motivi. Maka langsung saja saya perkenalkan, bersama saya Romo Niko. Halo, Romo Niko. Halo, Romo. Sehat-sehat saya? Sehat selalu. Makasih, Romo. Tambah subur. Tambah bahagia. Oke. Baik, Romo, kita ngobrol-ngobrol tentang bulan Kitab Suci Nasional ya tahun 2021. Ya. Romo, ini pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang. Mengapa bulan Kitab Suci Nasional ini dirayakan bulan September? Apakah ada cerita yang khusus mengapa bulan September, dan ini apakah hanya di Indonesia saja atau juga di luar negeri? Oh ya, baik. Mengenai bulan Kitab Suci Nasional, dan itu kita adakan setiap bulan September. Oke. Itu memang hanya ada di Indonesia, di Gereja Katolik Indonesia. Itu ada sejarahnya. Itu sejarahnya mulai dari Konsili Vatikan Kedua. Oke. Setelah selesai Konsili Vatikan Kedua, lalu mulailah bermunculan gerakan-gerakan di mana umat juga diajak untuk membaca Kitab Suci. Oke. Gerakan membaca Kitab Suci. Iya. Oke. Dalam bahasanya masing-masing di setiap negara. Kita sudah punya waktu itu terjemahan. Ada versi Katolik, ada versi Protestan pada waktu itu. Tapi Gereja Katolik ingin juga bekerja sama dengan gereja-gereja yang lain. Akhirnya bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Akhirnya kita seperti yang kita punya sekarang, Alkitab ini juga merupakan kerjasama antara Gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan. Lalu mulailah sekitar tahun 75 itu mulai ada ide bagaimana kita kalau kita merayakan, mendedikasikan satu hari Minggu untuk ya merayakan sebagai hari Minggu Kitab Suci Nasional. Nasional, Tahun 75 dimulai. Itu kalau tidak salah sekitar bulan Agustus. Ya, gitu. Lalu tahun 76 diulangi lagi. Lalu mulailah pada tahun 77 itu disahkan oleh MAWI pada waktu itu ya, belum KWI, MAWI, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia ya. Tahun 77 mulai dianggap kalau hanya merayakan hari raya atau ya, hari Minggu Kitab Suci rasanya kurang. Lalu bagaimana kalau kita mendalami Kitab Suci satu bulan full? Satu bulan. Nah, itu mulai jadi sekitar tahun 77. Ya, ini sudah berjalan 44 tahun 44 tahun. Iya, kurang lebih. Jadi ini memang sejarahnya dari sana. Sejarahnya dari situ, dan September ini selalu dipakai sebagai bulan Kitab Suci Nasionalnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah sebenarnya apa sih pentingnya kita merayakan Kitab Suci itu selama satu bulan? Itu pentingnya apa, Romo? Pentingnya bagi kita itu terutama mengajak umat untuk lebih dekat dan lebih familiar dengan Kitab Suci. Paling tidak ada tema-tema tertentu yang diangkat selama satu bulan itu, dan paling tidak umat mulai membaca, mulai merefleksikan, lalu ya harapannya ada buah-buah selanjutnya dari situ, dan lebih mencintai Kitab Suci. Apakah Romo Niko bisa bercerita secara ringkas terjadinya Kitab Suci? Masih ada orang yang berpikiran bahwa Kitab Suci kita ini yang Katolik ini jatuh dari langit gitu. Jadi seolah-olah Tuhan sendiri yang menulis lalu jatuh dari langit, atau ya ini ditulis oleh manusia-manusia yang biasa seperti kita ya, yang ditulis oleh manusia yang lalu dikumpulkan dan jadilah Kitab Suci ini. Gimana sejarah terjadinya secara ringkas tentang Kitab Suci ini? Ya, Kitab Suci ini memang ditulis oleh manusia tentunya. Dan ini berjalan ratusan tahun. Bagi para ahli modern Kitab Suci sekarang itu, mereka mengatakan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu, tentang waktu penulisannya sekitar, ada yang mengatakan ini ya sekitar
800 sampai 900 tahun atau bahkan ya 1000 tahun lah, 1 milenial. Jadi kitab suci kita ini ditulis begitu lamanya gitu ya. Ratusan tahun sampai bahkan 1000 tahun gitu ya. Itu yang berkembang saat ini. Lalu dan karena itu tulisan manusia, kadang-kadang ada kesalahan sana sini itu dalam apa? Dalam penulisan. Tapi itu tidak berkaitan dengan isi, maksudnya apa pesannya. Nah, ini yang apa? Ini yang perlu juga diperhatikan. Sebagai tulisan bisa saja salah, tapi isinya tidak. Lalu ini nanti ada konsep berbicara mengenai bagaimana peranan Allah gitu ya, atau peranan Roh Kudus. Lalu di sini kalau dalam Dei Verbum nomor 11 itu seingat saya, nanti bisa dicek lagi. Itu di situ dikatakan kalau sederhananya kitab suci itu nanti istilahnya bedakan antara pengarang dan penulis. Oke. Pengarang itu adalah Allah sendiri gitu. Ya. Lalu penulis itu adalah manusia itu, para penulis kitab-kitab itu. Lalu Roh Kudus ini adalah yang menginspirasikan dari Allah ini dan manusia ini bekerja sama, itu dalam ikatan Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepada manusia ini untuk menuliskan pengalaman-pengalaman iman. Oke. Jadi pengalaman-pengalaman iman mereka ini yang tertulis dan itu merupakan sharing iman mereka yang diberikan kepada kita sekarang saat ini. Oke, jadi itu peran Roh Kudus ya yang menginspirasi para penulis untuk menuliskan pengalaman iman mereka bersama Tuhan itu ya. Betul. Oke, lalu kalau ini memang ditulis oleh manusia, lalu ada orang yang bertanya apa bedanya dengan novel yang juga ditulis oleh manusia? Ya, ini menarik ya. Ini bahkan teman saya pernah itu, dia bukan Katolik, bukan Kristen. Ini pengalaman pribadi waktu saya SMP. Dia masuk ke kelas, dia membawa Alkitab ini, dia buka Kejadian bab 1 ini, dibaca gitu, lalu dia mengatakan kitab suci itu kok seperti novel ya, menarik sekali dibaca. Tapi memang beda, bukan novel. Kitab suci ini yang membedakan dengan novel adalah kitab suci ini, yang pertama secara teologis kita mengatakan pengarangnya itu Allah sendiri, yang menginspirasikan itu Roh Kudus. Lalu penulis ini digunakan Allah dengan kemampuannya. Lalu dasarnya apa? Adalah pengalaman iman. Jadi lebih ke pengalaman iman mereka dan mereka menulis kitab-kitab itu. Pengalaman iman pada waktu itu, jemaat pada waktu itu yang ingin dibagikan kepada anak cucu mereka. Jadi yang membedakan di sini poinnya yang pertama adalah kalau secara teologis itu pengarangnya Allah diinspirasikan oleh Roh Kudus, tapi selain itu dari sisi manusia, ini pengalaman iman, pengalaman jemaat yang ingin dibagikan, disaringkan kepada yang lain. Jadi ini yang membedakan dengan novel. Novel mungkin bisa saja mengatakan, ya ada juga ya yang berdasarkan kisah nyata gitu ya, atau novel fiksi gitu ya. Tapi di sini lebih fokusnya pada sharing iman. Sharing iman ya. Iya. Oke, jadi kitab suci ini sungguh-sungguh sebetulnya dengan inspirasi dari Tuhan sendiri sebenarnya melalui Roh Kudusnya. Yang ditulis adalah sharing iman para penulis itu dan juga sharing iman situasi masyarakat waktu itu. Untuk ditulis dan akhirnya diturun-temurunkan sampai ke masa kita. Baik, Romo, bagaimana usaha gereja agar kitab suci ini dicintai oleh umat ya, oleh umat Katolik terutama ya, dan bisa menjadi pegangan iman dalam umat Katolik berrelasi dengan Tuhan. Ya. Kalau bagi saya sebetulnya sebagai orang Katolik itu kita lahir sampai kita mati kita ditemani oleh kitab suci. Oh, kok bisa? Iya. Misalkan perayaan-perayaan yang ada di dalam hidup kita, misalkan waktu kita kelahiran, ada syukuran, misalkan di lingkungan dan sebagainya, kita membaca kitab suci. Kitab suci ya. Waktu dibaptis, kita waktu misa atau ya waktu ibadat itu ada pembacaan kitab suci juga. Seringkali. Jadi semua bahkan nanti kalau kematian, ibadat kematian atau misa itu juga memakai kitab suci. Setiap hari Minggu kita misa pakai kitab suci. Atau ibadat harian, brevir, kita membaca kitab-kitab suci. Betul. Waktu menikah, perkawinan, tabisan, pada waktu misa juga kitab suci juga yang kita dengarkan. Jadi sebetulnya saya melihat itu sebetulnya kita ini sejak lahir sampai mati, sebetulnya kita itu ditemani oleh kitab suci ini dalam artian
ini ada pengalaman bersama jemaat ribuan tahun lamanya, dan kita ikut dalam bagian jemaat itu, dan kita menjadi bagian di sana, menjadi satu gereja. Lalu ini yang harus disadari bahwa kita sebetulnya tidak terpisah dari kitab suci. Dan juga tulisan-tulisan dalam kitab suci itu merupakan pengalaman manusiawi. Nah, itu yang menjadi seperti cerminan. Oh, kalau saya sedih, kalau baca kitab suci itu bagaimana pengalaman kesedihan jemaat pada saat itu. Ketika saya bahagia, bagaimana pengalaman jemaat pada saat itu. Jadi saya rasa ini kitab manusiawi. Jadi ya memang suci, tapi berbicara tentang kehidupan sehari-hari manusia. Ini saya jadi ngeh nih sekarang, jadi sadar bahwa sebetulnya kita setiap hari di dalam ibadat kita ditemani oleh kitab suci ya. Karena selalu ibadat Katolik itu selalu ada bacaan, ada Injil juga yang kita baca. Dan sebetulnya kalau memang ini kitab suci adalah, dan banyak Tuhan yang menginspirasi sendiri, Roh Kudus yang menginspirasi para penulis, berarti sebenarnya Tuhan juga hadir pada saat kita ini mendengarkan kitab suci, dan Tuhan sendiri yang membukakan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan sendiri melalui kitab suci ya. Betul. Oke, ini saya jadi disadarkan lagi nih bahwa kita harus rajin baca kitab suci. Baik, Romo, sekarang kita masuk ke bulan kitab suci nasional tahun 2021 ini yang temanya adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Nah, sebenarnya apa makna tema ini dalam kaitannya dengan masa pandemi ini yang belum berakhir ini? Iya, Yesus sahabat seperjalanan ini menurut saya tepat sekali dalam artian pada masa-masa sulit pun itu Yesus itu berjalan bersama kita. Dan saya bahkan bisa seringkali saya mengimajinasi, mendoakan, merefleksikan ketika kita sedih dan dalam masa-masa yang sulit seperti ini, Yesus itu seperti menjawab kepada kita, oh iya, saya akan menemanimu, saya akan berjalan bersamamu, dan saya pernah mengalaminya. Seperti jalan salib. Kalau latihan rohani minggu ketiga, bagaimana kesulitan itu Tuhan kita itu Tuhan yang maha dekat gitu. Tuhan yang menemani perjalanan hidup manusia bahkan di saat-saat yang tergelap sekalipun, saat-saat kita jatuh, saat-saat kita terpuruk, dan saat-saat pandemi seperti ini. Jadi ini memang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel itu menjadi nyata. Tuhan beserta kita. Baik, dan yang menarik dari bulan kitab suci nasional ini, selama sebulan ini di tiap minggunya selalu ada perikop-perikop atau ayat yang direnungkan ya, dan itu menjabarkan dari tema utama. Nah, yang minggu pertama ini yang direnungkan adalah Yesus sebagai sahabat orang yang putus asa. Itu dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 23 ya. Nah, kita diajak untuk merenungkan dalam minggu pertama ini kisah Yesus yang meredakan badai. Nah, kenapa perikop ini yang dipilih? Nah, ini menarik ini. Mengapa perikop ini yang dipilih minggu pertama? Ini seperti sebetulnya juga refleksi Paus Fransiskus tahun lalu ketika pandemi mulai menggunakan bacaan ini. Di mana kita ini seperti di atas perahu pandemi ini. Dan ada badai itu, badai pandemi. Dan yang menarik adalah kita diajak untuk ingat bahwa Yesus pun seperahu dengan kita. Kita berada di perahu yang sama bersama Yesus. Jadi di sini bacaan pertama, maksudnya minggu pertama dalam bulan kitab suci tahun ini mengajak kita bahwa jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Justru membangkitkan pengharapan itu bahwa kita berada di perahu yang sama bersama Yesus. Dan walaupun mungkin Yesus itu tertidur ya, kalau nggak tertidur, lalu dia dibangunkan, orang ketakutan, dan ternyata dia tetap peduli. Dia tidak meninggalkan kita. Jadi walaupun rasanya Tuhan itu kok sepertinya jauh ya, Tuhan itu tanda kutip sepertinya kok tertidur ya. Tapi jangan khawatir, kita berada di perahu yang sama bersama Tuhan. Ya, yang menarik dari kitab suci selalu ada simbolisasi yang sebetulnya mendekatkan kita pada situasi Tuhan sendiri, dan ini tadi menarik ya, dan ini situasi kita pandemi ini seperti badai gitu ya. Dan kita seolah-olah Tuhan di mana kok, Tuhan tidur gitu ya. Lalu ternyata jawabannya Tuhan tidak tidur, Tuhan ada bersama kita, dan akhirnya
Dia yang meredakan badai itu ya. Betul. Nah, ini menarik sekali. Nah, yang minggu kedua Romo, itu temanya Yesus sahabat bagi orang-orang yang kehilangan ya. Dan ini mengambil kisah dari kebangkitan Lazarus dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Nah, ini apa yang mau diceritakan di minggu kedua dengan kebangkitan Lazarus? Betul. Ini juga menarik ini ya. Orang yang kehilangan. Itu seperti Maria dan Marta kehilangan saudaranya Lazarus. Pada waktu pandemi ini kita banyak sekali. Kita banyak orang kehilangan saudara-saudara, orang-orang tercinta, orang-orang terdekat. Dan bacaan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa di balik kematian masih ada pengharapan. Dan Lazarus itu bangkit gitu ya. Dalam arti tertentu, ya mungkin saudara-saudara kita ya tidak akan bangkit lagi punya tubuh seperti kita atau seperti Lazarus ini. Tapi yang ingin disampaikan adalah di balik kematian masih ada pengharapan. Pengharapan itu tidak berhenti hanya dengan kematian. Dan ini Yesus di sini mengatakan, oh enggak, jangan khawatir. Dia hanya tertidur gitu ya istilahnya, kalau nanti akhirnya dia bangkit lagi gitu kan, dan ternyata betul dibangkit. Dan ini ingin mengungkapkan yang tadi di awal minggu pertama kita dihadapkan untuk punya pengharapan. Minggu kedua kenyataannya ternyata banyak orang yang meninggalkan kita, dan di situ kita diingatkan harapan itu bahkan melampaui kematian, dan kita harus tetap percaya Yesus tetap bersama dengan kita dan tidak meninggalkan Maria dan Marta dan juga Lazarus dalam perikop ini. Baik, ini dari kitab suci ya banyak hal menarik ya. Jadi apa ya, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita, itu realita yang dialami ini ya dengan masa-masa sulit ini, dan ternyata kita dihibur terus ini dengan melalui kitab suci ini. Betul. Untuk selalu punya pengharapan dan kuat itu. Nah, minggu ketiga Romo mengambil tema Yesus adalah sahabat bagi mereka yang menderita, dan ini mengambil kisah orang Samaria yang baik hati dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Nah, ini orang Samaria yang baik hati ini sangat terkenal kisahnya. Kita kira dijatuhkan di minggu ketiga ini dengan makna apa? Selain itu, setelah tadi kita melihat pengharapan itu melampaui kematian, di minggu ketiga kita diajak juga untuk melihat sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Orang Samaria ini kan sebetulnya musuh gitu ya. Orang yang dijauhi, orang yang dikucilkan. Tapi ternyata dia yang membantu. Ini seperti membuka sekat-sekat sekat-sekat pembatas di antara kita, bahwa berbuat baik itu melampaui kotak-kotak yang kita buat sendiri. Bahkan seorang musuh gitu ya bisa berbuat baik terhadap kita. Kita diajak untuk sekarang melampaui kotak-kotak itu, pikiran-pikiran kita, untuk bisa sampai masuk bahwa orang-orang di sekitar kita itu pun juga adalah saudara kita. Kalau di sini dikatakan mencintai Allah dan sesama, kata dan di sini bukan untuk hanya sekedar memisahkan dua hukum. Hukum pertama mencintai Allah, hukum kedua mencintai sesama. Tapi ini merupakan satu hukum dengan kata dan di situ bisa diartikan sebetulnya, yaitu maksudnya apa? Mencintai Allah yaitu dengan cara mencintai sesama. Mencintai sesama itu berarti pada saat yang sama kita mencintai Allah. Jadi di sini terbuka lagi tidak hanya saya. Tadi kita kan merasa kehilangan minggu kedua. Tapi ternyata banyak orang juga kehilangan. Lalu di sana kita terbuka, oh iya, kita menjadi satu umat manusia di tengah-tengah pandemi ini. Kita juga perlu membuka mata kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Tidak melupakan mereka. Ya, ini solidaritas gitu ya. Dan semua orang yang menderita bersama, dan contoh orang Samaria ini yang justru kita harus melepaskan sekat-sekat perbedaan itu, dan kita sama-sama menderita dan kita solidar satu sama lain. Dan minggu keempat ini yang saya agak aneh, kenapa diambil dari kitab Wahyu. Dan temanya adalah Yesus adalah sahabat bagi mereka yang bertobat. Nah, kata tobat itu metanoia dalam bahasa Yunani. Meta itu melampaui, noia nus itu pikiran. Nah, sebetulnya pertobatan itu seperti tadi minggu ketiga, melampaui pemikiran-pemikiran kita, melampaui kotak-kotak yang kita buat sendiri.
melampaui yang hal-hal yang membatasi kita. Jadi pertobatan itu sebetulnya tidak hanya sekedar muter-muter saja, tapi melampaui. Dan di kitab Wahyu sebetulnya ini ditujukan kepada jemaat-jemaat di Laodikia. Ya, itu kota yang sangat kaya pada waktu itu. Bahkan di daerah wilayah Frigia kalau nggak salah itu wilayah paling kaya, paling makmur, paling sejahtera. Lalu di sini dikatakan kitab Wahyu itu jangan lupa, memang mereka punya kemampuan lebih dari yang lain, tapi tidak bisa hanya mengandalkan itu, kekayaan, mengandalkan kemampuan manusia belaka. Tapi kita diajak untuk kembali lagi, kita butuh Tuhan di sana. Dan bahkan kata-katanya di ayat 19 itu, barang siapa ku kasih, ia ku tegur, maksudnya ku tegur gitu, dan ku hajar. Jadi betul-betul kayak seorang bapak yang menghajar anaknya gitu ya. Tapi ini yang menarik adalah kita betul-betul di masa-masa pandemi ini diajak untuk kembali lagi kepada Allah yang sang pemilik kehidupan ini, untuk mengingat lagi siapa Allah dan tidak hanya mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita terkotak-kotak, terbelenggu dengan pemikiran-pemikiran kita dan justru melupakan Allah. Jadi di akhir itu, pada akhirnya kita diajak untuk ingat, selama pandemi ini kita masih punya Allah, punya Allah, Tuhan yang tadi yang menemani kita dalam perjalanan ini. Baik Romo, ini tanpa terasa pertanyaannya sudah habis. Dan kita bersyukur karena ada Romo Niko yang sudah bersama kita. Tapi ini masih ada closing statement. Apa tips agar kita bisa mencintai kitab suci? Itu yang terakhir Romo. Mungkin disampaikan ke pemirsa yang ada di kamera ini. Tips-tips mencintai kitab suci, lihatlah kitab suci sebagai cerminan bahwa inilah hidupku, dan ternyata dalam kitab suci kita juga menemukan kehidupan banyak orang sebelum kita dan men-sharingkan pengalaman mereka. Jadi kita pun bisa bercermin padanya. Itu closing statement dari saya. Baik. Terima kasih Romo Niko atas kehadirannya dan terima kasih atas pencerahannya. Sudah jadi cerah lagi ini. Dan kita akan belajar kitab suci lagi dengan Romo Niko nanti suatu saat. Oke guys, itu tadi perbincangan saya dengan Romo Niko tentang bulan kitab suci nasional, dan inilah bulan di mana kita merayakan kitab suci sebagai cerita-cerita kehidupan yang juga menumbuhkan iman kita, harapan kita pada Tuhan. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita berjumpa di episode-episode selanjutnya.